Baik, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaidin bin Arqam radhiyallahu anhu qala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-idad summa rakhasa fil jum'ati faqala man sa'a an yusalliya falyusalli. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Id, lalu beliau memberikan rukhsah, keringanan jika sholat Id pada hari Jumat. Beliau bersabda, siapa yang hendak sholat, dirikanlah sholat. Baik, itu ya. Sepertinya kemarin sudah dibahas ya Pak Manto ya. Ingat Pak Manto? Pembahasannya apa? Nah, Kalau jadi ketepatan ya ini. iya kan sekarang ya kan Pak Wawan sekarang sholat Idnya. Berarti Jumat nanti gimana Pak Manto? Ya, boleh Jumatan, boleh tidak, ya kan? Gitu ya, itulah nikmatnya, ya kan? Baik, lanjut. Ini keterangan dari tadi Imam Ibnu Huzaimah menilainya sebagai hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian telah melaksanakan sholat Jumat, hendaklah dia melaksanakan sholat 4 rakaat sesudahnya. Loh, 4 rakaat Pak Manto. Pak Manto yang pahami selama ini berapa rakaat? Setelah sholat Jumat? Sesudahnya. Biasanya dua, ya kan? Tapi ternyata di sini ada informasi di kita, kualitas hadisnya apa ini? Kualitas hadisnya hadis riwayat Muslim ini kan, kan? Oh, ada 4 ternyata Pak Manto. Nah, inilah sebuah ya ini ya kita belajar. Ada keterangan ini. Keterangan tambahan? Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab besar Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan dengan sabdanya, barang siapa yang sholat di antara kalian, bahwa hal tersebut hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Banyak ini. Ya, jadi sholat ba'diyah pada Jumat itu ada dasarnya apabila kita menjalankan 4. Ya tetap dua-dua ya. Tetap dua-dua. Pemantau duhurnya gimana? Ba'diyah duhur. Berapa? 2 saja. Ya, ada yang 4. Ya kan seperti kita kemarin belajar kan 4 kan. Nah, itu ya. 2 1 salam ya benar ya kan. 2 salam betul. Iya tetap 2-2. Walaupun ada yang menyampaikan ada yang 4, ya kan, langsung 4. Tapi kita belajarnya 2-2. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Itu. Baik. Nanti ada kalau tidak salah, saya lupa ya. Keterangannya nanti ada 2 di masjid, 2 di rumah. Ada ya, tapi tidak tahu itu. Saya lupa itu hanya pendapat atau memang hadis. Ya, seperti itu. Baik, lanjut. Ini hanya menambah keilmuan kita. Oh, ada 4 ternyata, ya kan? Lanjut. Anisa Sa'id bin Yazid anna Muawiyata qala lahu idza shallaital jumu'ata fala tasliha
tasilha bi sholatin hatta tukallama au takhruj fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalika an la yanu salatan bi sholatin hatta tatakallama au takhruj. Diriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu berkata kepadanya, jika engkau setelah sholat Jumat janganlah engkau menyambungnya dengan sholat lain hingga engkau berbicara atau keluar, karena Rasulullah SAW memerintahkan kami demikian, yakni janganlah kita menyambung suatu sholat dengan sholat lain sebelum kita berbicara atau keluar. Nah ini terkait dengan sholat Jumat. Ya, sholat Jumat ini berarti di sini sholat Jumat kan memang apabila engkau melaksanakan sholat Jumat, maka janganlah engkau sambung dengan sholat yang lain sehingga engkau bercakap-cakap dahulu atau keluar, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kami atas yang demikian itu, yaitu janganlah kita menyambung sebuah sholat dengan sholat yang lain sehingga kita bercakap-cakap dahulu atau keluar. Jadi setelah sholat Jumat nggak boleh ngomong, nggak boleh berbicara. Bukan, nggak boleh sholat dulu. Nggak boleh sholat sunnah dulu. Langsung sholat. Diselingi dengan aktivitas. Ya, aktivitas lain, mau berzikir dulu ya kan? Harus jeda dulu. Ya, tapi ini di awal, makanya menarik di sini. Di awal menyampaikan ada sepertinya ada kekhususan sholat Jumat. Di awal hadis sampai tengah-tengah, ya kan? Tapi di akhir hadis kan si sahabat Muawiyah itu menyampaikan bahwa Rasulullah dulu tuh pernah bicara seperti ini. Apa yang disampaikan Rasulullah? Janganlah kita menyambung sebuah sholat dengan sholat yang lain. Umum tuh ini. Nah ini ya, sehingga kita bercakap-cakap dahulu atau keluar. Disebutkan sholat Jumat. Nah itu makanya itu. Ya kan? Jadi ini gimana ini kita? Ya sudah, kita tahunya sejauh. Jadi gini, kalau seperti ini kan kita tidak paham ya terkait dengan asbabun nurutnya atau seperti apa latar belakang yang mendasari hadis ini turun. Sehingga kita pahami sejauh kita memahami hadis ini. Sambil berjalannya waktu kita belajar lagi. Ya kan, kita pahami, kalau misalnya kita pahami, oh ini khusus hari Jumat, silakan, tidak apa-apa. Qobliyah Jumat sampai ini belum nemu. Belum nemu kan? Iya. Sejak kemarin kan belum nemu. Iya. Tapi kalau sholat sunnah sebelum Jumat, bukan yang mengiringi sholat Jumat. Qobliyah. Sebelum. Nah makanya kan seperti gini. Sholat sunnah rawatib setelah asar itu tidak ada. Betul kan? Tidak ada kan? Tapi sholat sunnah yang dilaksanakan setelah asar itu ada. Jadi bedakan antara sholat sunnah yang terikat dengan sholat fardu dan sholat sunnah yang tidak terikat dengan sholat fardu. Contoh misalkan, kan tidak ada sholat ba'diyah asar, kan tidak ada. Betul kan? Tidak ada. Tapi kemudian Pak Manto setelah zikir sholat asar, zikir segala macam, keluar ke kamar mandi, wudu. Setelah itu sholat setelah wudu. Nah itu boleh. Ya kan? Jadi sebabnya itu tidak terikat dengan sholat fardunya. Ya kan? Tapi ada sholat lain yang tidak terikat dengan sholat rawatib ini. Itu tidak masalah. Seperti sholat jenazah, tahiyatul masjid misalnya kan. Ya kan? Iseng aja Pak Budi tiba-tiba keluar masang terop, ya kan? Terus balik lagi ke sini jam 4:30 misalkan. Masuk sholat tahiyatul masjid boleh enggak apa-apa, karena tidak terikat dengan sholat asarnya, enggak terikat. Kembali kepada sholat Jumat. Sholat Jumat kita selama ini belum nemu qobliyah Jumat itu belum ketemu, ya kan? Berarti kalau kita belum nemu, kembali kaidah kita belajar, belum nemunya kita itu belum
tidak berarti itu tidak ada. Ya kan? Itu karena murni keterbatasan kita. Oke, belum nemu. Terus gimana sholat sebelum Jumat? Ya banyak. Sholat setelah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat. Ayo, kita datang sampai imam naik mimbar itu sholat 2 rakaat terus itu ada. Bebas sholat apa namanya? Pokoknya menunggu sholat terus itu. Apa mau sholat tobat, mau sholat ini terserah. Ya kan? Artinya kita belum tahu bahwa kesunahan itu pengerjaan itu terikat dengan sholat Jumatnya. Ya kan? Kita belum tahu ya kan? Ya udah, lakukan sholat lain-lainnya, bebas. Ya, seperti itu. Berarti Hah? seperti setiap kita dari rumah ya. Dari rumah. Kalau mau ke masjid mau apa? Maghrib. Ya. Hah? Kita sholat dulu, boleh. Boleh. Sholat apa? Kemarin kan kita sudah nemu ya. Iya, nemu. Sholat qobliyah maghrib ada ya? Ada tuh kemarin. Nah itu laksanakan. Oh berarti ada sholat qobliyah. Setelah ada. Setelah ada. Ya, maksudnya sebelum adzan. Oh sebelum adzan ya bebas. Boleh. Boleh tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah wudhu, di sini wudhu lagi bebas. Bukan yang mengiringi. Yang tidak boleh. Ini memang Jam 5 jam 5 misalnya Pak Manto kan jam 5 sudah sampai masjid ya, iya kan? Yang tidak boleh. Ini ada yang ulama yang hati-hati banget, ada yang biasa artinya ya. Yang hati-hati banget usahakan tidak. Karena apa? Mendekati terbenamnya matahari. Ya kan? Terus ada satunya menyampaikan tidak perlu, ya kan? Yang tidak boleh itu diniati untuk tenggelamnya matahari, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita sholat apapun kemudian kebetulan bareng, oke, tidak masalah. Seperti lainnya nanti sholat Jumat, ya kan? Sholat Jumat kan kalau kita kan sholat Jumat kan pelaksanaannya tergelincirnya matahari toh, dari tengah kan tergelincirnya gini kan. Nah di sini kan pasti Pak Manto datang sholat sunnah, pas kebarengan kan ini. Nah itu gimana? Allah alam tidak masalah. Asal kita memang tidak meniatkan. Nah, bersamaan dengan kan yang tidak boleh kan 3 tuh. Bersamaan terbit, bersamaan di tengah, sama bersamaan tenggelamnya. Nah itu. Dia ada ulama yang tidak masalah. Pokoknya kita tidak meniatkan untuk itu. Karena ada latar belakangnya. Kenapa kok tidak boleh meniatkan untuk itu? Karena itu adalah ibadah agama lain. Ya, bertepatan dengan terbit di tengah sama tenggelamnya matahari. Seperti yang saya sampaikan di sini dulu itu yang rumahnya Mas Hasan itu pojok ini. Cina. Nah, yang dulu Mas Hasan, yang dulu itu Cina itu dia kalau sembahyang kan ngadap matahari. Kalau tenggelam ya hadapnya sana. Terbit ya hadapnya sana. Pakai SEO ini, ya kan? Timur. Nah, itu. Pagi timur. Iya, paginya timur. Kalau tenggelam barat. Dari timur sama barat itu. Sesuai dengan tenggelam. Karena dia meyakini seperti itu. Ya, mana? Matahari berarti ya? Enggak tahu itu menyembah apa. Tujuannya mau Hah? 9 ada. Loh iya itu akhirnya pindah Gang 9. Oh itu. Itu kan dulu di rumahnya di sini tau, Cik siapa itu? Cik Medan itu kan. Bukan itu sih. Hah? Ada yang Oh ada lagi? Ya itu. Ini Anda ya. Orang itu, ya, memang orang-orang kuno gitu. Nyembahnya menghadap matahari. Ya. Baik, terkait dengan sholat qobliyah sunnah, qobliyah Jumat belum nemu Pak Manto. Tapi kalau sholat sunnah, banyak itu, ya kan? Makanya jangan kaget. Yang dulu sholat seperti itu, yang datang sampai khotib naik mimbar, sholat 2 rakaat itu siapa ya? Ada kok orang sini dulu itu.
sholat terus sampai berdiri, baru dia berhenti. Nunggu Nah, aktif naik. ya. Baik, baik Pak Mata ya, kita lanjutkan. Iya. Setelah sholat Jumat 4 rakaat. Qobliyah. Itu adalah qobliyah Jumat. Ba'diyah, maaf, Ba'diyah Jumat. Jadi sholat yang 4 rakaat itu tadi mengikuti sholat Jumat. Hah? Iya, Ba'diyah, setelah segala macam itu. Setelah zikir, segala itu baru sholat. Nah, ini juga kalau ini mau dikaitkan khusus sholat Jumat, ya kan, khusus sholat Jumat. Kemarin kan kita belajar tentang qashar sholat. Berarti mendukung hadis ini bahwa sholat Jumat, kalau ini khusus kalau sholat Jumat itu tidak diiringi dengan jamak, ya kan, jamak sholat lainnya. Karena sholat lain kalau jamak kan teorinya tidak boleh ngapa-ngapain malahan. Iya, langsung ya. Begitu selesai langsung berdiri lagi, qomat kan, tanpa berkata-kata kan. Nanti boleh apa nggak boleh? Nah itu loh, makanya itu kalau kita mengaitkan dengan hadis yang sebelumnya tentang jamak qashar itu, kalau jamak qashar malah enggak boleh berkata-kata, langsung berdiri, qomat, langsung nyambung sholat. Oh kalau ini, ternyata enggak boleh ini, ya itu loh. Ya Ketemunya di sini. Oh ternyata sholat Jumat kalau menurut hadis tidak bisa digabungkan dengan sholat lainnya, karena diputus di sini sama Rasulullah kan, diputus. Tapi duhur ya. Kalau mau ikut qashar duhur niatnya agar bisa digabung dengan sholat asar. Iya, ya mantap ya itu. Karena iya, benar. Saya belum sampai detik ini tuh belum pernah namanya Ba'diyah Jumat. Oh, berarti tidak pernah? Belum pernah. Karena yang saya tahu kan masih ada perselisihan kalau Ba'diyah Jumat itu belum ada di. Iya benar. Saya tahu itu. Makanya ini. Inilah belajar. Duhur kan teorinya berapa ya? Ada dua. Ba'diyahnya berapa? Lupa saya ini. Dua Pak Manto ya? Ini duhur. Jumat gimana? Jumat ternyata kita dapatnya ini saja. Ininya belum. Kalau saya biasanya cuma 2. Pak Manto berapa? 2. Nah, ini yang umum 2 memang. Tapi saya tahu teorinya, saya juga lupa. Ini 2 di masjid, 2 di rumah. Tapi hampir tidak pernah saya melakukan. Ya kan? Mas sudah kalau di rumah sudah ruwet urusannya sendiri. Lah ya. Tapi kan tidak masalah, ada Qur'annya kan, bertebaran lah ya. Nah ini ya. Jadi inilah kemanfaatan kita belajar. Ternyata ada nambah. Itu ya, seperti itu. Baik itu ya. Jadi inilah kemampuan kita dalam merangkai banyak hadis. Ternyata mungkin ini yang menjadikan sholat Jumat itu, kenapa kok dari dulu saya belajar Rasulullah itu tidak pernah menggabungkan sholat Jumat itu dengan sholat asar itu, sepertinya tidak pernah dapat saya. Ternyata seperti ini, ya kan, sholat Jumat tidak boleh dipotong dulu. Jamak, sholat asar tidak boleh, ya kan? Duhur nggak boleh diniatkan sholat Jumat. Sholat Zuhur sendiri. Ikut gerakannya aja. Dan tidak apa-apa. Jamaah tidak apa-apa. Iya, makanya ngikutin gerakannya kita, tapi sholat Jumat. Tapi jamaah. Ikut perintah imam. Seperti itu. Ikut aja. Ya kan? Kaidahnya kan imam sholat apapun, kita sholat apapun boleh. Seperti misalkan kalau di Masjidil Haram atau di Madinah ya. Kan setelah sholat fardu kan mesti ada sholat jenazah. Itu tidak tahu jenazahnya laki-laki, perempuan, kayak satu atau banyak atau campur. Memang tiap hari pasti ada. Bukan setiap hari, setiap sholat. Setiap sholat fardu itu mesti ada sholat jenazah. Mesti ada sholat jenazah. Niatnya gimana wis? Bismillah sholat jenazah, niatnya ikut imam, selesai. Kan tidak tahu kita.
Iya. Tapi tahu kita bahwa itu sholat jenazah, maksudnya, ya kan? Maksudnya laki-laki perempuan kan niatnya beda kan? Untuk laki-laki doanya juga beda kan? Nah itu kita nggak tahu tuh. Berarti di sana itu setiap hari ada orang meninggal. Setiap sholat, Setiap sholat. setiap sholat, 5 waktu. Tujuannya setiap hari ada yang meninggal ya. Oh iya. Itu juga. Mm-mm. Mungkin pusat mungkin. Iya. Nah, itu ya. Baik. Nah, lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. mani tasala summa atal jum'ata fasallama qudira lahu summa ansata hatta yafrughal imamu min khutbah bitahi summa yusalli ma'ahu ufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu salasati ayyamin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mandi kemudian mendatangi sholat Jumat lalu sholat semampunya kemudian diam sampai sang imam selesai dari khutbahnya, kemudian sholat bersama imam, diampunilah dosa-dosanya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya serta 3 hari setelahnya. Luar biasa ini ya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini coba antara hadis ini dengan hadis sebelumnya redaksinya itu beda. Kalau ini jelas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau yang sebelumnya saya mendengar dari Rasulullah. Rasulullah itu bilang gini. Ya kan? Mungkin ini redaksinya mungkin tidak sama. Tapi dengan maksud yang sama. Yang hadis sebelumnya. Kalau kan ini jelas orangnya hafal betul apa yang disampaikan Rasulullah. Sehingga disampaikan di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau yang sebelumnya kan enggak kan? Iya kan? Saya mendengar seperti ini ya melalui si bapak saya. Nah, itu kan bapak saya mengajarkan bahwa katanya bapak saya. Ya kan? Tapi beliau di sini tidak menyebutkannya sebelumnya, tidak menyebutkan Rasulullah bersabda. Kata bapak saya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, enggak seperti itu. Bapak saya bercerita bahwa Rasulullah itu menyampaikan seperti ini. Ya, seperti itu ya, ada perbedaan sedikit terkait dengan ilmu hadisnya. Kita juga tidak terlalu paham gitu ya. Bersabda, barang siapa yang mandi, ini kalau ini terkait dengan sunnah hari Jumat. Mandi ini mandinya apa Pak Manto? Mandi besar ya, saya paham mandi. Kemudian mendatangi sholat Jumat, maksudnya datang ke masjid ya, kemudian diam, sampai kemudian sholat bersama imam, terus sampai selesai, lalu maka dosa-dosanya orang itu telah diampuni antara Jumat sekarang sama Jumat berikutnya. Apa yang dipahami di sini? Jumat saat ini, ya kan? Jumat sampai Jumat depan, next Jumat plus 3 hari setelahnya. Sesudahnya. Sesudah Jumat keduanya. Nah, setelah Jumat keduanya. Ya kan, coba. Kalau dipahami di sini banyak kita mendapati hadis-hadis seperti ini. Misal, wudu menghapus dosa. Gitu kan? Di antara sholat fardu menghapus dosa kan? Di antara Jumat menghapus dosa. Di antara umroh menghapus dosa. Di antara haji menghapus dosa. Di antara Ramadan tidak ada ya? Tidak ada ya, hanya setelah Ramadan bersih aja ya. Nah sekarang kan kita, ya Allah luar biasa ini, kapan kita dapat dosanya kalau seperti ini? Nanti kan bersih terus kan?
Ya, manfaatkan fasilitas itu. Sekarang yang kedua, ada yang menarik enggak dari hadis ini? Baik keterangan ini maupun keterangan ini. Ya. Kriteria atau konteksnya kalau empat ini dilakukan. Terus dapatnya itu. Dapatnya ini. Ya. Kalau enggak, Mas. Apa lainnya? Ada yang menarik lainnya enggak? Gini, istilahnya yang empat itu, kita tidak akan berbuat dosa selama ini. Kita dilindungi sama Allah. Tidak sampai berbuat maksiat lah. Nah ini yang menarik. Ya, artinya gini. Dosa yang akan datang, Pak. Nah ini bukan kita maksum. Tahu maksum? Iya, orang yang selalu diampuni. Bukan kita maksum, tapi kita dilindungi dari potensi berbuat dosa sama Allah. Ini kan diberi hidayah. Mungkin hidayahnya biasanya 2, sudah melakukan hidayahnya 4. Lindungannya lebih banyak, mungkin seperti itu. Ya, potensi kemungkinan misalkan biasanya di lampu perempatan itu Pak Manto lurus saja di depan. Ya kan? Ini nggak tahu depannya ada Pak Budi sehingga nggak bisa ke depan. Ya kan? Baris garis lurus ada Pak Budinya, ya kan? Karena walaupun gondok tetap berada di belakang garis putih, ya kan? Itu kan gondok tuh Pak Manto, Pak Budi ini kesuwen segala macam. Nah, seperti itu, mungkin seperti itu. Karena bukan maksum kita ini. Ya, jadi potensi pelanggaran itu dikurangi sama Allah. Nah, ini ya, itu yang menarik. Ya. Kurangi secara hukum dosanya atau potensinya? Perbuatannya. Potensi berbuat jeleknya loh. Berkurang. Itu tadi loh. Berarti berbuat terus dia. Enggak. Belum sampai itu, kalau itu maksum. Iya kan? Kalau maksum. Tanpa dosa. Nah, itu maksum. Sudah diampuni sama Allah. Kita kan tidak seperti itu kan? Rasul itu. Nah, itu kan para utusan kan? Para utusan saja ya nih seperti itu. Kalau kita enggak, potensi ini. Maksum itu. Perang Badar itu. Iya. Dosanya diampuni sama Allah, ya kan? Itu orang-orang tertentu saja kan? Ya, Pak Manto. Nah, sekarang kalau kita memahami untuk kualitas keimanan kita yang seperti ini, pahami seperti itu. Jadi ketika Pak Manto ada potensi yang biasanya melanggar itu tidak melanggar, ingat ini, oh berarti kemarin saya melakukan ini. 1-4 jangkep. Makanya potensinya dikurangi, ya kan? Seperti itu. Kadang ada puasa ya. 1 tahun yang akan datang dihapus dosanya. Ya, puasa Muharram ya. Mungkin akan diampuni. Mungkin besok tambah 6 hari. Oh iya. Bukan seakan-akan puasa 1 tahun itu. Maksudnya pahalanya seperti puasa 1 tahun. Yang puasa Muharram nggak salah. 10 hari itu nggak salah. 10 hari Muharram itu sama dengan diampuni 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya ini. Itu seperti itu potensi itu. Ya. Nah ini satu terkait dengan kesunahan. Kebetulan sekarang sekarang hari Jumat. Sekarang terus diulik-ulik ini dulu ya. Sekarang mandinya gimana ini? Apakah mandinya ini berbarengan dengan ini? Jadi maksudnya berbarengan itu jedanya ini tidak lama, jadi mandi di rumah langsung berangkat gitu. Apakah seperti itu? Ada yang kita kerja. Ini kan jaraknya spasinya jauh. Kita mandinya pagi. Ya itu. Diniatin aja. Nah, benar ini loh. Jadi karena di sini tidak ada keterangan, jangan mempersulit diri. Walaupun Pak Manto mandinya atau kemarin makan Isya, setelah Isya mandi. Iya, sudah masuk Jumat kan? Setelah Isya mandi. Mungkin seperti itu, karena ada aktivitas yang padat besok pagi, ya kan? Atau paginya mungkin. Boleh silakan, tidak masalah. Kerja. Orang masa mandi. Yang penting kita tahu. Dalam? Lah itu Pak Manto ya. Sampai di Junub ya Pak Manto ya. Nah ya, jadi yang penting kita tahu teorinya seperti ini. Ya teorinya seperti ini, cuma tidak ada keterangannya harus kok langsung, tidak ada. Ya, yang penting ada mandi besar di hari Jumat,
datang ke masjid, diem, tidak ada. Gitu. Jadi ini kan mempermudah, Allah itu mempermudah peluang kita berbuat baik kan. Terus jangan mempersulit diri. Ya. Kecuali seperti ini misalkan. Ya kan diamnya ini kan, diam datang ke masjid diam terus dipotong sampai sini. Oh berarti diam kan terus sudah diam sampai jam 11. Orang khotib Jumat khutbah dia malah ngumek aja. Lah kan diamnya nah itu enggak boleh ya. Ada batasan-batasan sendiri. Baik, ini adalah salah satu keutamaan hari Jumat. Langsung dilangsungkan aja. Keutamaan hari Jumat lainnya apa? Potong kuku, rambut, semua rambut ketiak dan kemaluan, potong kuku, potong rambut. Ya, dalam? Oh ya, ini di sini. Wangi-wangian. Wangi-wanginya gimana kalau tidak bisa di sini? Jadi pokoknya wangi-wangian sepanjang hari Jumat kayak gitu. Ya. Terus wangi-wangian. 7 banyak sholawat ya. Oh ya, Al-Kahfi. Nah ini kalau bisa sudah ini potong kuku. Sholat isya-nya kalau saya ingat nanti coba dicek lagi ya. Sholat isya-nya ini untuk para imam ini itu Sabihis al-A'la sama hal ataka Al-Ghoshiyah sholat isya-nya. Terus apa lagi mungkin 10 berdoa, banyak berdoa di hari Jumat. Terus ada yang mengkhususkan, ini khususnya banyak ini ternyata. Ada yang mengkhususkan setelah asar. Ada yang mengkhususkan di antara 2 khutbah. Di antara 2 khutbah kapan? Waktu khotib duduk itu. Nah, itu doa. Ya. Terus apa lagi Jumat ini? Apa lagi Pak Nyanda? Potong ini sudah Al-Kahfi, sholawat, sudah itu ya? Sudah. Hah? Sudah. Sedekah ya, berbuat baik ya, berbuat baik. Sudah. Ya ini. Baik seperti itu ya. Maka dilanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati faqala fi sa'atun la yu'afiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha azza wa jalla shay'an illa a'tahu iyyahu wa asara biyadihi yuqalliluha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Jumat lalu beliau pun bersabda, pada hari itu ada suatu saat jika bertepatan seorang hamba muslim berdiri untuk sholat memohon kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya sesuatu. Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya bahwa saat itu sebentar. Muttafaqun alaih. Dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan sebagai berikut. Wa ya sa'atun wafiyatun. Itu adalah saat yang pendek. Nah, itu ya. Ini yang tadi.
Jadi Rasulullah itu menurut Abu Hurairah, Rasulullah menyampaikan terkait dengan hari Jumat. Maka beliau bersabda, dalam hari Jumat, nah ini ya, luas ini memang. Dalam hari Jumat ada suatu waktu, satu waktu saja. Waktu ini pendek, ya kan? Di mana waktu itu apabila kebetulan seorang muslim itu sholat dan memohon ampun kepadanya, kepada Allah, pada saat itu niscaya Allah akan mengabulkan permohonannya. Dan beliau juga memberikan isyarat dengan tangan beliau bahwa yang sangat mustajab itu sangat sedikit. Jadi tadi ada sewaktu-waktu yang waktu itu sedikit, ya kan? Nah, kembali lagi ada yang menyampaikan waktu sedikit sholat asar. Setelah sholat asar. Kenapa? Ya mungkin dikaitkan dengan ganti shift-nya malaikat. Ganti shift-nya malaikat kan, ganti pertukaran malaikat siang dan malam kan di waktu asar kan, setelah sholat asar. Mungkin seperti itu. Ya kan? Atau ya waktunya sedikit. Yang kedua, ini di antara dua khutbah kan sedikit sekali. Khotib duduk sebentar, istirahat sebentar, nah itu. Jadi banyak yang menyebutkan seperti ini, ya. Tapi Rasulullah menyampaikan sedikit, wallahu alam, sedikit, makanya tidak ada keterangan sedikitnya itu kapan, ya kan? Kita ulama berusaha mencari yang waktunya sedikit itu kapan. Baik, ini iming-imingnya luar biasa ya. Apa yang dia minta pasti dikabulkan oleh Allah. Menyempatkan ya. Waktu sedikit disempatkan. Nah kita cari waktu sedikit itu kapan. Ini mungkin motivasi seperti malam Lailatul Qadar itu. Paling enak gimana ya? Cari semuanya. Ya kan? Ini gimana ya? Cari semuanya. Ya berdoa ya kan? Seperti itu. Baik, lanjut. An Abi Burdah an Abi Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hiya ma baina an yajlisa ilmamu ila an tuqda salatu. Diriwayatkan dari Abu Burdah radhiyallahu anhu dari ayahnya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat atau waktu itu ialah antara duduknya imam hingga dilaksanakan sholat. Hadis riwayat Muslim. Imam Daruqutni menyampaikan bahwa pendapat yang kuat menilai bahwa ia merupakan ucapan Abu Burdah. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Salam, dan Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir radhiyallahu anhu sebagai berikut. Anha ma baina salatil asri ila ghurubis samsi, bahwa saat tersebut adalah antara salat asar hingga terbenamnya matahari. Hadis ini dipertentangkan lebih dari 40 pendapat yang telah penulis paparkan di dalam kitab Syarh Bukhari, Fathul Bari. Nah, loh kan ada dua pendapat akhirnya. Tadi disebutkan hadis yang pertama bahwa waktu yang pendek itu terjadi antara imam duduk di atas mimbar. Ya, itu ya di antara dua khutbah tadi duduk itu waktunya. Tapi kemudian dibantah oleh beliau. Nah, itu ucapannya sahabat saja. Ya kan? Nah itu, wallahu alam, kita tidak tahu soalnya ya. Kita juga berusaha tahunya juga seperti ini. Nah, terus ada yang kedua. Menurut riwayat lain sebutkan bahwa waktu yang sedikit itu asar sampai maghrib. Ya kan? Dan ini diperkuat dengan tentang saat itu telah diperselisihkan lebih dari 40 pendapat yang telah saya rangkaian dalam Syarah Bukhari, Syarah Fathul Bari. Jadi banyak pertentangan, baik di hadis yang pertama yang menyampaikan waktu sedikit itu ini, maupun yang ini. Tapi yang jelas
Rasulullah itu menyampaikan ada waktu yang sedikit. Itu yang hadisnya yang kuat itu ini. Ada waktu yang sedikit, banyak berdoa, tapi ada waktu yang sedikit. Waktu mustajabah. Nah ini kemudian waktu mustajabah ini kemudian ada dua pendapat ini. Ya mana ya. Jadi kita gimana? Ya sudah, jangan kita perselisihkan yang ini. Kita ambil atasnya aja bahwa di hari Jumat ya banyak-banyak berdoa. Ya mana ya, seperti itu ya. Hah? Direk aja. Iya, makanya cari aja. Seperti malam Lailatul Qadar Pak ya. Cari aja, mau genep, mau ganjil. Ya kan? Kalau yang Selasa sampai maghrib, padahal maghrib itu udah ikut Sabtu. Itu satu, Mas. Sampai menjelang maghrib, itu setelah asar menjelang maghrib, itu songa apa dan maghrib. Maghrib kan udah Sabtu. Tapi menjelang ada maghrib kan belum, masih Jumat. Menjelang adzan, enggak, adzan. Adzan apa maghrib itu berarti Sudah Sabtu. Jadi batasnya apa? Adzan maghrib itu sendiri. Seperti batasnya sholat duha itu kapan Pak Manto? Adzan duhur, ya kan? Adzan duhur. Kita datang sholat nanti misalkan ya, sholat Jumat. Sebagian diniatkan untuk sholat duha boleh silakan. Termasuk puasa. Hah? Oh, iya. 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 Sahurnya ya. Ya ini ya, jadi itu ya. Jadi ada waktu yang mustajabah dan waktu itu sedikit, hanya saja Rasulullah tidak menyebutkan detail waktu sedikit itu kapan. Ya makanya ulama terus berusaha mencari, seperti ini loh, seperti malam Lailatul Qadar itu ulama berusaha mencari detailnya kapan kan. Oh banyak pendapatnya kan, ya sudah. Seperti ini kan banyak sudah. Ya itu ya. Seperti itu Pak Manto hari Jumat, ya. Lanjut. An Jabirin radhiyallahu anhu qala wadati sunnatu anna fi kulli arba'i nah fasaidan jumatan. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata telah ditetapkan dalam sunnah bahwa pada setiap 40 orang ke atas wajib mendirikan sholat Jumat. Hadis riwayat Daruqutni dengan sanad lemah. Nah, ini yang mungkin digunakan oleh Imam Syafi'i bahwa terlaksananya sholat Jumat apabila ada 40 jamaah. Ya kan? 40 jamaah. Tapi lainnya enggak. Terus pokoknya sholat Jumat, ada yang sholat Jumat pelaksananya beda dengan sholat duhur, yaitu ada ceramah, terus sholat 2 rakaat, ada jamaah, berapapun jamaahnya, ya kan? Ada seperti itu. Iya, ya makanya Pak Manto itu ajak teman-temannya itu ya. Itu ya. Baik, kita lanjut. An Samurah bani Jundubin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati kulla jumu'atin. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan pada setiap Jumat. Hadis riwayat Al-Bazar dengan sanad yang lemah. Nah, seperti ini. Saya lemah boleh tidak digunakan? Boleh. Ini motivasi kan? Mendoakan sesama muslim kok. Iya. Nah, itu ya. Ini tidak apa-apa. Pakai ini sebagai motivasi. Nah, di sana tidak mengganggu ibadah pokoknya. Ya. Lanjut. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatin minal Qur'ani wa yudzakirun nasa. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat khutbah membaca ayat-ayat Al-Qur'an untuk memberi peringatan kepada orang-orang. Hadis riwayat Abu Dawud, asalnya adalah riwayat Muslim. Paham Pak Manto? Jadi kalau Pak Manto jadi khotib, usahakan kutip satu aja.
Oleh karena itu, kenapa? Coba ingat-ingat ya, hampir mungkin 90% khotib kita selalu menyampaikan wal asr. Nah, ya kan? Hampir 90%. Itu minimal kena hadis ini, karena hadis ini perintah bahwa ketika kita menyampaikan khutbah Jumat harus mengutip ayat dari Quran, ya kan? Seharusnya kan memuji Allah, kemudian memberikan wasiat, itu rukun khutbah Jumat ya. Memuji Allah, memberikan wasiat ittaqullah, nah itu untuk bertakwa, meningkatkan takwa, kemudian langsung Al-Qur'an. Al-Qur'an penjelasannya apa? Kemudian ditambah hadis penjelasannya apa. Sudah itu aja selesai. Kemudian doa. Ya. Jadi usahakan sampaikan Al-Qur'an. Seharusnya Al-Qur'an itu yang dijelaskan. Ya, seperti itu. Tapi karena seperti itu makanya banyak khotib di akhir selalu wal asr. Nah, itu. Ya kan? Baik, itu ya. Lanjut. Antarikin ibni Sihabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Jum'atu haqqu wajibun ala kulli muslimin fi jama'ati illa arba'atan mamlukum wa mra'atun wasiyu wa maridun. Diriwayatkan dari Tariq bin Shihab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat Jumat itu hak wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 orang, yaitu budak, wanita, dan anak kecil, dan orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Dia berkata, Tariq tidak mendengarnya dari Nabi SAW. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Hakim dan dari riwayat Tariq dari Abu Musa. Ada 4 golongan. Berarti 4 golongan hukumnya apa? Hukumnya kita jangan menghukumi sendiri atau itu sunnah, itu mubanda. Kembalikan aja asalnya. Kalau yang laki-laki itu wajib, kalau yang 4 golongan tidak wajib. Ya kan? Kalau mau ikut boleh, tidak apa-apa, tapi tidak wajib. Ya kan? Boleh, tidak apa-apa, tapi tidak wajib. Ingat ya, jadi ini sangat. Dan ini hukum, kembali lagi, hukum ini berlaku bila mukimin. Bila tidak kemana. Kalau musafir, sudah beda lagi hukumnya. Ya, jadi wajib bagi setiap kepala orang-orang muslim untuk berjamaah. Ya, ini untuk berjamaah sholat Jumat berjamaah. Ya, tidak ada sholat Jumat sendiri. Ya, seperti itu. Baik, lanjut. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafirin Jumatun. Iya benar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang berpergian tidak wajib sholat Jumat. Hadis riwayat Tabarani dengan sanad lemah. Nah, ini. Kalau sedang berpergian gimana? Tidak wajib hukumnya. Jadi bebas. Ya, ini kadang-kadang muncul ya. Makanya kembali kepada kita bagaimana kita melaksanakan walaupun sekali dalam hidup kita terkait dengan hadis. Ya kan, walaupun itu nanti ada pertentangan. Nah, kembali lagi pertentangan itu datangnya dari setan. Was-was itu kan. Karena ini benar sholat Jumat, tidak sholat Jumat itu benar. Sholat Jumat juga benar. Betul kan? Kita di tempat desa kita ya, sholat Jumat boleh, tidak sholat Jumat ya boleh. Yang enggak boleh itu apa? Galau. Ya kan? Ini yang enggak boleh. Atau kemudian menyalahkan orang lainnya. Ngapain kamu sholat? Sama-sama musafir kok. Nah, itu yang enggak boleh. Ya kan? Ya seperti ini kan? Boleh. Boleh ya kan? Enggak usah sholat. Aku enggak sholat. Lah itu yang enggak boleh. Kalau sudah di sana terus kita tidak usah istilahnya normal ada waktu. Boleh, enggak apa-apa.
mau sholat Jumat kan berarti Iya. silakan. Mukimin. Nanti sama-sama berangkat sholat Jumat. Ya. Misalkan Pak Budi sama Pak Manto satu desa nih, sama-sama kerja di Surabaya, pulang ke desa. Pak Manto berangkatnya biasa, jam 11 sudah berangkat. Pak Budi nunggu komat, baru berangkat. Kemudian Pak Manto nyalakan Pak Budi, masa ada sholat Jumat, berangkatnya nunggu komat. Ya kan? Ya. Nah ya kan, itu sholat apa tadi? Sholat duhur. Makanya langsung dijamak qashar sama Pak Budi, 2, tapi ikut imam ini. Kenapa kok sholat duhur sendiri di rumah kan enak loh? Karena saya mengutamakan sholat berjamaah. Ya kan, ikut imam, tambahin 2. Tidak boleh, ini ada hadisnya bahwa sholat Jumat itu tidak boleh digabungkan dengan yang lainnya, yaitu sholat sunnah. Kecuali jamak qashar boleh. Dan saya pun tidak sholat Jumat, saya sholat duhur loh kan. Banyak anunya apa? Dasarnya itu yang bisa kita pakai. Yang tidak boleh itu tadi. Ketika menganu Pak Budi ngapain sholat ini? Enak ini segala macam ya. Coba nanti telepon Pak Pardi ya siang. Sholat Jumat enggak? Gitu. Ya. Nah itu ya tidak wajib untuk sholat Jumat. Ya makanya enakkan diri sendiri. Kita punya banyak dalil. Kita punya banyak referensi hukum, ya kan? Enakkan diri kita, ya kan? Karena sudah Allah memberikan rukhsah, ya seperti itu ya. Baik, lanjut. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa alal minuri balnahu biwujuhina. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah duduk di atas mimbar, beliau berhadapan dengan muka kami. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad lemah. Hadis ini memiliki riwayat-riwayat lain sebagai bukti penguat. Di antaranya hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Al-Bara ini. Satu lagi. Terakhir. Anil Hakami bin Hasnin radhiyallahu anhu qala Sayyidina Jum'ata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakkian ala asan au qausin. Diriwayatkan dari Kam bin Hasan radhiyallahu anhu, dia berkata kami mengalami salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri dengan memegang tongkat atau busur panah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah ini muncul yang ditanyakan Pak Manto tadi. Ya kan? Nah, sekarang hadis pertama. Apa maksudnya hadis pertama? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah berdiri tegak di atas mimbar, maka beliau berhadapan dengan wajah kami. Apa artinya ini kira-kira? Semangat. Hah? Semangatnya. Semangatnya itu sampai seakan-akan di depan wajah kita ini. Soalnya semua dilihat. Iya, semua diperhatikan. Pak Manto ngantuk Pak Manto. Itu ya. Gak kena turun dong apa ya Rasulullah. Iya kan, serame aja di pojok sini. Ya kan, Pak Manto jadi khotib. Tegur itu Pak Manto. Itu yang di pojok itu. Jangan rame ya. Ya itu ya. Jadi memang yang paling berkuasa pada saat pelaksanaan sholat Jumat dan khutbah Jumat adalah imam. Ya, kita lainnya tidak boleh apa-apa. Imam, ya. Tuh. Terus yang kedua, nah ini, kami pernah mengikuti sholat Jumat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau berdiri dengan bersandarkan atau memegang tongkat atau memegang busur panah. Jadi sahabatnya melihat Rasulullah. Kan sunnah itu apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, walaupun tidak diperintah, ya kan? Dan diamnya Rasulullah, seperti itu ya. Nah, sahabat melihat, oh, ketika suatu saat Rasulullah itu khutbah dengan memegang tongkat atau busur, ya kan? Makanya sampai sekarang ada yang mengikuti seperti ini, ada yang enggak, ya kan? Seperti itu. Nah ini muncul Pak Manto. Pak Manto tadi tanya ini kan, ada dalilnya. Cuman di sini tidak disebutkan kualitas hadisnya seperti apa, ya kan? Ya, jadi kalau misalkan enggak bawa gimana?
Tidak bawa tongkat, tidak pegang apa-apa. Tidak apa-apa, ya kan? Tidak apa-apa, ya kan? Seperti itu. Baik, terkait dengan sholat Jumat, ada tambahan di sini. Atau ditanyakan? Sholat Jumat. Nah, seperti Pak, siapa namanya Pak? Muklam. Pak Muklam ini ya. Nanti tidak sholat Jumat boleh? Boleh, tidak masalah, ya kan? Tidak masalah. Beliau statusnya masih musafir. Walaupun 10 hari, ya kan? Tergantung beliau pakai meyakini imam yang mana yang diyakini, ya kan? Seperti itu. Kalau Imam Syafi'i 3 hari sudah harus sholat normal. Jadi diberi rukhsah cuma 3 hari saja. Selebihnya sholat normal. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, bab berikutnya. Bila Pak duduk di sini Pak. Hah? Iya. Tidak apa-apa nanti, oh saya pengen ikut, boleh, tidak apa-apa. Tapi gini loh, yang tidak boleh itu kalau dasarnya itu sungkan, itu yang tidak boleh. Sudah lain. Tidak enak sama tetangga. Masa nggak sholat Jumat? Nah itu yang tidak boleh. Iya tahu? Itu tidak boleh malahan. Yang boleh karena memang ada pilihannya kita itu. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Kalau diajak, paksa ikut. Lah makanya itu, ya kan? Ya, tergantung niatnya. Makanya niatnya, yes, kalau misalnya diajak, oh ya saya ingat hadis ini, boleh kok, is, boleh, ya kan? Bukan karena aku sungkan, itu, ya kan? Aku sungkan. Niatnya mungkin niatnya tidak sholat, misalkan tidak sholat Jumat. Kemudian Pak Manto datang, Pak ikut sholat Jumat ya? Ya kan? Ya wes lah, saya pakai hadis yang ini aja yang boleh ya, ikut, ya kan? Seperti itu. Dari beli bahasa Pak. Ya. Gimana bumi di Iya, di situ. Langit dijunjung. Iya, iya mana ya? Sini, baik. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan langsung ke bab setelahnya. Bab sholat khauf ini serangan Pak Chandra aja kita. Darurat ini. Nanti jenengan yang belajar aja ini sholat khauf ini. Karena setengahnya jalan, setengahnya berdiri. Judulnya sholat Id berarti. Nah, sekarang masuk sholat Id. Nah, ya. Buka Pak Manto. Sudah sholat Id. Lewat satu bab. Lewat ya. Itu perang ya. Sholat perang itu. Nanti aja itu. Ya. Ya. Sholat Id. An Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudahi nas. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari raya Idul Fitri adalah hari orang-orang berbuka dan hari raya Idul Adha adalah hari orang-orang berkurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hukumnya berpuasa di hari raya adalah haram. Paman tak sekarang? Andika kayaknya sholat ya? Sholat kayaknya. Andika kayaknya sholat ya? Malam nggak terawih kok. Oh tadi malam nggak terawih juga? Oh iya. Oh sholat. Oh iya, cepat mulai deh. Makanya tadi di depan kanan. Iya. Mungkin di sini ya. Kecamatan ya. Kecamatan ada kecamatan, mesti itu ada. Nah gimana ini? Puasa di hari raya, memang kita harus yakini bahwa puasa di hari raya itu hukumnya haram. Tapi masalah kita kan belum hari raya, walaupun sebagian ada yang sudah hari raya, ya seperti itu. Bahkan ada yang sudah hari rayanya Rebu. Itu hitungannya gimana itu? Kalau selisih sehari itu boleh, kalau selisih 2 hari. Jauh. Belum balapan. Saya masih tot-totan kok. Itu Pak Manto ya. Baik. Lanjut. An Abi Umairin bin Anasin an Umumah
umumatin lahu minas sahabati anna rukban ja'u fasidu annahum ra'awul hilala bil ams fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyutiru wa idza asbahu ba'du ila musallahum. Diriwayatkan dari Abu Umair bin Anas radhiyallahu anhu dari salah seorang pamannya dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu kafilah telah datang lalu mereka bersaksi bahwa kemarin mereka telah melihat hilal bulan Sabit tanggal 1. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar berbuka dan esoknya menuju tempat salat mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, lafadznya menurut Abu Daud dan sanadnya sahih. Sahih. Pak Wawan datang. Ya kan, Pak Wawan lewat Pak Wawan. Ya kan? Loh, dari mana? Loh, sudah hari raya ini. Iya. Ya kan? Nanti awal dia juga pukul lagi. Ya. Ya itulah nikmatnya ya. Karena itulah yang menarik kan. Awal ikut pemerintah terus ininya ikut aja ya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh ya. Kalau diniatkan ini, kalau dengar takbir. Nah ya, tapi itu tadi kan kita kan awalnya juga ikut pemerintah. Ya kan, penentuannya berarti takbirnya juga harus takbirnya pemerintah. Tapi kalau diniatkan dengar takbir itu ya berarti ikut ya. Kan toleransi. Gimana? Kalau kita diniatkan nanti kalau ada takbir awal ya saya ikut awal. Nah, berarti awal puasanya maksudnya. Iya. Ya. Awalnya Pak. Ya harus mengikuti yang Awal. Yang awal lah ya kan. Ya. Masa dhisik Awalnya kan ikut pemerintah. Ya. Sekarang ikut pemerintah. Oh iya. Yang aku Akal-akalan ya. yang aku Akal-akalan. Sholat toh. Kita tuh puasanya hari apa ya? Kamis ya? Kalau Kamis dia kan namanya. dahuluin. Rebo toh. Nah itu. Kalau akal-akalan. Ya. Jadi kita kalau misalnya dengar takbir, kita cek takbirnya siapa. Nah, kalau takbirnya, bukan takbirnya pemerintah, tidak bisa. Berarti karena kita awalnya juga ikut pemerintah. Walaupun semua data mengindikasikan bahwa sekarang itu adalah hari raya, tapi kita tidak punya ilmunya. Keterbatasan itu kita boleh tidak mencantumkan pendapat kita kepada pemerintah, boleh silakan. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Ini jelas malahan Rasulullah seperti itu. Yakin lihat, yakin, udah, ayo salat. Ya, itu. Nanti nunggu Pak Wawan ya. Lanjut. Dari Anas. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'du yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat menuju tempat sholat pada hari raya Idul Fitri sehingga beliau memakan beberapa buah kurma. Hadis riwayat Bukhari. Terus? Dalam sebuah riwayat mu'allaq yang disambungkan oleh Imam Ahmad disebutkan sebagai berikut: wa ya'kuluhunna afrodan. Beliau memakannya satu per satu. Nah, ini yang membedakan dengan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri, makan sunnahnya makan. Sebelum berangkat makan dulu. Kalau sholat Idul Adha malah tidak boleh makan. Bukannya tidak boleh. Sunnah untuk tidak makan, ya, seperti itu. Jadi makan dulu Pak Manto, ya. Lanjut. Sebelum berangkat. Ya, sebelum berangkat makan dulu. Ani bani Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yata'am wa la yata'amu yaumal adha hatta yusalli. Diriwayatkan dari Ibnu Buraidah radhiyallahu anhu dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sebelum makan dan tidak makan pada hari raya Idul Adha sebelum sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Ini yang ya, jelas ini ya. Jadi sering umum. Jalankan sunnah-sunnah ini. Lanjut. An Ummami Atiyata radhiyallahu anhu qalat umirna
an nukhrijal awatiqa wal wiyadha fil idaini yashhadanal khaira wa da'watal muslimina wa ya'tazilul huyadul musalla. Diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami diberitakan mengajak keluar gadis-gadis dan wanita-wanita haid pada kedua hari raya untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Wanita-wanita yang haid itu terpisah dari tempat sholat, muttafaqun alaih. Coba perhatikan ke apa ya, kekhususan hadis ini. Yang sebelumnya wanita itu tidak boleh diperlihatkan. Bahkan tempat terbaik sholat fardunya wanita adalah di dalam rumah, ya kan? Tapi ini lain. Ketika sholat id, 2 sholat itu tuh malah disuruh keluar semuanya. Mau haid, mau tidak haid, keluar semua, ya kan? Satu untuk sholat, yang kedua paling yang haid untuk mendengarkan. Berarti nggak ikut sholat juga enggak? Iya, kan tujuannya untuk mendengarkan di sini, ya kan? Atau melihat syiarnya seperti itu ya. Jadi keluarkan, walaupun haid keluarkan. Ya mantap. Istrinya juga ke sini kan? Enggak. Loh, istrinya kalau sholat di mana? Di sini kan? Itu. Ya ini ya, kekhususan ini. Jadi suruh keluar semua. Lanjut. Ani Bani Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar selalu salat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. Ini yang membedakan dengan salat Jumat. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Kalau ini, sholat dulu baru khutbah. Ya. Ini yang bedakan. Terus gimana kualitas sholatnya? Apakah sama dengan khutbahnya? Khutbahnya, apakah aturannya sama? Nggak boleh ngomong, nggak boleh ini? Lain. Ya, lain. Ya, tidak ada ketentuan pada saat sholat id itu perilaku sholatnya, perilaku khutbahnya jamaah mendengar khutbah enggak. Ya, tidak seketat sholat Jumat, khutbah Jumat, ya seperti itu. Sambil ngobrol. Ya. Dengarkan sambil ngobrol. Karena memang tempat bertemunya. Lanjut. Ini Abbasin radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal idzi rak'ataini lam yusalli qablaha wala ya'daha. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari raya 2 rakaat. Beliau tidak melakukan salat sebelum dan setelahnya. Hadis riwayat Imam 7. Nah, kembali lagi ya. Ini yang mengikuti salat itu. Jadi istilah qobliyah ba'diyah itu tidak ada di salat id ini. 2 sholat itu tidak ada. Qobliyah sholat id sama ba'diyah sholat itu tidak ada. Tapi kalau sholat lain ada. Ya, pahami ya. Jadi kausanya latar belakang kenapa adanya sholat itu tidak ada kaitannya dengan sholat id. Tapi mau sholat tahiyatul masjid, sholat wudhu, sholat mutlak, sholat hajat, sholat bebas itu silakan, enggak masalah. Ya. Nah, iya mantap gitu ya. Mau sholat duha gimana? Sambil nunggu pelaksanaan kan biasanya jam 6 ya. Langsung jam 6. Kan sudah duha kan berapa? Itu waktu duha jam setengah 6 sudah duha. Boleh enggak sholat duha? Boleh, silakan, enggak masalah. Gitu mantap ya. Ya, seperti itu ya. Tapi yang diikutkan dengan sholat id itu enggak ada. Ya. Lanjut. Ani Bani Abbasin radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholal ida bila adzanin wala iqamatin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat
id tanpa adzan dan iqamah. Hadis riwayat Abu Dawud dan asalnya dari riwayat Bukhari. Nah ini Anda. Ada ketentuan ini jangan nambah-nambahi, ya kan? Adzan dan iqamah. Adzan dan tidak Ya, iqamah. Lanjut Ahmad. Lanjut Budi ya. Sa'idin Said radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-id sahihan fa idza raja'a ila madrilihi shalla rak'ataini. Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat apapun sebelum salat hari raya. Bila beliau kembali ke rumahnya, beliau salat 2 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Nah ini pernah nggak melakukan ini? Nggak pernah, ya kan? Langsung makan. Nah ini ilmu baru bagi kita. Jadi setelah nyampe rumah, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat apa? Nggak tahu ini apa. duha. Nah boleh duha, ya kan? Boleh apa, Is? Di sini karena tidak ada kekhususan sholat apa, yang penting sholat 2 rakaat selesai sudah. Laksanakan apa yang sudah perilaku Rasulullah, ya kan? Ada informasi yang jelas, kualitas hadisnya hasan, laksanakan. Niatnya apa? Yes, niatnya, ya kan? Ini sholat 2 rakaat, sudah itu aja. Misalkan kalau kita ragu-ragu niatnya, jadikan sholat duha, boleh silakan. Jadikan sholat hajat, sholat tobat, sholat mutlak, bebas, ya kan? Karena memang di zamannya Rasulullah itu hampir tidak ada penamaan sholat. Apa itu hampir tidak ada. Sholat tarawih kan tidak ada. Bahkan ada yang menyebutkan, kalau ada hadis yang menyebutkan Rasulullah bersabda, sholat tarawih itu 8 rakaat. Rasulullah selama hidupnya sholat tarawih tidak lebih dari 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Itu langsung dijamin hadis palsu. Kenapa? Karena menyebutkan istilah tarawih. Istilah tarawih. Nggak ada. Sholat malam adanya. Sholat malam adanya. Termasuk sholat lainnya. Kecuali yang qobliyah ba'diyah sholat wajib ini ya. Ada itu, qobliyah ba'diyah itu disebutkan. Kalau lainnya hampir tidak ada. Ya, mungkin sholat wudu pun itu juga karena kebiasaannya Bilal. Gitu Pak Wanto ya, kebiasaan Bilal. Sholat ada syarat apa? khusus Pak tadi. Oh iya, sholat kusuf. Kenapa? Mohon dijelaskan juga. Kusuf. Itu nanti beliau yang ahlinya. Apa saya salah menyampaikan? Kenapa? Apa memang pelaksanaannya di sana begitu? Apa tidak sesuai dengan hadis gitu Pak? Sholat kusuf, Iya. sholat perang. Iya Pak, minta hujan. Oh bukan, ini sholat perang ini. Sholat perang. Sholat perang ini. Bukan khauf dan ini, bukan sholat hujan. Sekarang di Timur Tengah ini. Belum nanti, ini yang tahu dia ini. Nah seperti ini lakukan. Apa niatnya apa ya? Kita mencontoh Rasulullah aja, sholat apa ya? Sholat 2 rakaat aja, ya. Karena hampir tidak pernah kalau nggak salah sholat penamaan sholat selain sholat fardu, sholat sunnah yang sudah tertentu, sholat khauf ini, sholat khusuf, sholat id. Selain itu tidak ada. Sholat malam, kalau malam sholat malam itu aja disebutkan. Baik, lanjut. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla wa awwalu sayin baida'u bihi salatu summa yansarifu wa yaqumu muqabilan nasi. Wan nasu ala sufufihim fayaiduhum wa ya'muruhum. Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat salat, dan perkara
yang beliau dahulukan adalah sholat. Kemudian beliau berpaling dan berdiri menghadap orang-orang saat mereka tetap pada safnya. Lalu beliau memberikan nasihat dan perintah kepada mereka. Muttafaqun alaih. Ya kan, seperti itu ya. Jadi kembali lagi ini tambahan hadis terkait dengan sholat dulu baru khutbah. Ya, lanjut. An Amiri wibni Suhaibin an abihi an jaddihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakbiru fil kidari sab'un fil ula wa khamsun fil akhirati wal qiraatu ba'dahuma kitaihima. Diriwayatkan dari Amr bin Su'aib radhiyallahu anhu dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takbir dalam sholat Idul Fitri adalah 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, dan dibaca Al-Fatihah. Adapun membaca surat adalah setelah kedua-duanya. Ya. Dua-duanya. Nah, takbir ada berapa manto? Takbir pertama 7. Takbir pertama 5 gitu, Pak. Takbir pertama itu 7, takbir kedua itu 5. Termasuk takbir intikal enggak? Ini kan kemarin jadi masalah Pak Manto ya? Iya. Takbir intikal itu kehitung enggak? Apa langsung termasuk ikut ini gitu loh, 7 itu. Kemarin itu sini berapa ya? 8 ya? Saya enggak perhatian Ustaz. Coba nanti ini dipertajam lagi ya. Kalau kita memahami dari hadis ini, mungkin ini termasuk takbir intikal. Jadi takbir awal 7 langsung jadi 7 bukan 8. Soalnya kan diawali dengan takbir ya. Jadi 7. Mungkin 7 ini ya benar-benar 7. Ya semuanya, semua takbir rakaat pertama itu 7. Oh, terhitung keseluruhan. Kita itu sudah awal takbir hitung 7 ini. Iya. Nah, jadi 1 takbir intikal, 6 takbir tambahan dan ya, bukan terpisah. Bukan 1 takbir. 7 total lah. 7 total. Sama kita awalnya. Iya mantap gitu ya kemarin belajarnya. Ini memang selalu kita ulang-ulang 1 tahun sekali. Besok kita bahas sekarang ya. Coba diamati. Kadang-kadang jumlah ini saya lupa. Ikut-ikutan imam kan. Ya mana ya, kita memang akan mengulang-ulang pelajaran sholat id ini karena setiap tahun. Intinya 7 ya. 7 ya, 7 dan coba nanti makanya itu coba nanti dicari lagi. Kita kefahaman kita terkait dengan hadis ini ya total itu 7, ya kan? Mungkin ulama yang lebih banyak literasi hadisnya. Tidak ada keterangannya di sini. Tidak ada hadis yang lain. Oh ya, lanjut. Nah, setelah itu, setelah 7 dan 5, baru dibacakan Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah dan surat pendek. Sekarang Pak Manto, bacaan pertama apa Pak Manto? Bacaan takbir pertama. Allahu Akbar, terus? Apa bacaannya? Belum, itu takbir ini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bacaannya di sini apa aja Pak Manto? Hah? Ingat tak? Hah? Nggak ingat? Apa? Hah? Ada bacaannya? Ada ya. Ada. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Cuman itu bacaan. Iya itu dong. Ya. Beda kalau sholat yang takbirnya banyak, sholat jenazah ya. Tuh, kalau sholat ini rasanya kok bacaannya cuma itu saja ya. Seingat saya, iya itu saja. Satu, itu dulu Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. Yang kedua, sholawat ya. Yang ketiga, doa untuk jenazah. Yang keempat, doa untuk umum. Gitu ya. Ada yang 3, ada yang 4 soalnya. Ada yang 3 takbir, ada yang 4 takbir. Kalau yang 4 gitu, Al-Fatihah pertama kan. Setelah itu sholawat.
Nah, itu rakaat ketiga, nah, itu mendoakan ini kan jenazah. Yang keempat doa keseluruhan, doa untuk umum. Itu. Ya, mantu ya. Nah, itu malah sering lupa itu. Ya kan? Baik, itu ya. Lanjut. An Abi Waqidinil Laisi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitri qaf wal akrobat. Wal akrobat. Diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha biasanya membaca surat Qaf dan Iqtarabat Al-Qamar. Hadis riwayat Muslim. Apa Pak Manto? Ya apa Qafnya tok ya? Lanjutannya nggak hafal ya. Ya ini ada kesunahan di sini membaca ikrobat ini apa? Ikrobit ini. Ikrobat ini apa ini? Kita lanjut. An Jabir qala radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul idi khalafat tariqa. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya biasanya mengambil jalan yang berlainan dari yang biasa dilalui beliau. Hadis riwayat Bukhari. Abu Daud juga meriwayatkan hadis serupa dengan sanad dari Ibnu Umar. Kalau orang perumahan enak, gampang, ya kan? Baik Pak Chandra, saya, ya kan? Jenengan repot nih Mas Komar nih. Oh bisa lewat sini, satunya lewat sini atau lewat situ. Pak Manto gimana? Udah puter satpam. Ada caranya Pak Manto, ya kan? Satunya pakai motor, Pak Manto jalan. Kemudian pulangnya gantian, yang naik motor tadi jalan istrinya, Pak Manto yang tadi jalan naik motor. Itu bisa terlaksana. Apa-apaan ini? Iya kan? Ini kan lumayan dapat hadis ini. Iya kan? Hadis ini usahakan. Dan hanya berlaku sholat Jumat juga ini ya. Iya dah. Iya. Enggak rasanya, masa? Kan Jumat iya katanya gini. Enggak rasanya, enggak. Ini aja khusus sholat Id aja. 2 sholat Id. Idul Fitri dan Idul Adha ya. Ini Pak Manto, besok terapkan ya. Besok naik motor. Istrinya bisa naik motor kan? Bisa? Enggak bisa. Ini aja masuk dari sini. Hah? Keluar dari situ. Oh, masuk dari sini. Sama aja tuh bisa lewat gang kecil itu. Yo. Tangan sebelah kiri. Oh iya. Pisahe sing bedano ana iki. Terserah sampai njupuk sing di sini. Ya itu nanti ya Allah saya ingin menerapkan hadis ini, tapi caranya saya seperti ini ya kan, jalur sini sama jalur sini ya. Iya kan? Lawang. Nah itu ya, usaha seminimal mungkin tapi hasil semaksimal mungkin. Lanjut. Kurang sedikit lagi ini. An Anasin qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walahum yaumani yal'abu nafihima faqala qad abadakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan mereka penduduk Madinah mempunyai 2 hari untuk bermain-main. Beliau bersabda, Allah telah menggantikan 2 hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai dengan sanad yang sahih. Ya, tidak boleh sedih di hari raya, mantap ya. Lanjut. An Ali radhiyallahu anhu qala minas sunnati an yakhruja ilal idi
masian. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata termasuk sunnah Rasul adalah keluar menuju sholat hari raya dengan berjalan kaki. Oh, berjalan kaki kan. Dulu itu, tapi Hadis riwayat Tirmidzi. banyak faktornya ya. Mungkin kalau bawa onta juga repot dulu kan. Parkirannya akan banyak, ya kan. Lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabahum matarun fi yaumi ibadin fasalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal idi fil masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa mereka mengalami hujan pada hari raya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hari raya bersama mereka di masjid. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad lemah. Walaupun hadis ini lemah, kira-kira apa pelajaran hadis terakhir ini? Tetap dilaksanakan sholat. Terus ada yang menarik lagi ini. Apa yang menarik? Kata-kata apa yang menarik? Bisa di lapangan. Nah itu loh. Jadi ketika ada udzur baru di dalam masjid. Ya tahu? Ini kan ketika hujan Rasulullah menjalankan di dalam masjid. Berarti kalau tidak hujan Di lapangan. di luar. Seperti itu. Kalau di lapangan pakai tahiyatul masjid juga. Tidak ada. Saya di lapangan. Kemarin saya sampaikan di sini, ya kan. Ayo, Pak Ketua Panitia Ramadan, sholatnya di luar, geser keluar. Ya Berarti kan? imam juga di luar. Saya belum, itu usulan kita. Enggak, kalau memang diadakan di luar, imam keluar berarti. Imam di luar situ. Tetap di luar ya. Nanti. Makanya itu ya. Hari ini belum. 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 Jumatannya apa? Masjid ada dipakai. Di luar, di luar. Hari Jumat. Sholat Jumat. Hari raya. Hari rayanya. Hari raya Fitri. Tadi kemarin sudah saya sampaikan seperti itu, di luar ayo. Nanti banyak yang bantu. Imamnya aja yang kecil kan ada kan? Mimbar yang kecil. Ada. Ya imam yang kecil itu dari situ. Ya kan? Nanti repot sekali, tidak apa dibantu nanti. Nah, itu ya. Itu Pak Manto ya. Baik, sampai sini ada yang sampaikan tambahan-tambahan terkait dengan hari sholat Id, pelaksanaan sholat Id. Ya, habis sudah. Habis sudah. Habis. Kabar. Gerhana. Besok dilanjut lagi. Oh, besok Iya, sudah libur dulu. Besok libur dulu. Selanjutnya by WA Pak Manto. Iya. Kalau hari kedua ada kajian. Iya. Oh, gerhana matahari. Gerhana matahari. Iya, salat gerhana. Terus sudah ya, apa kira-kira yang terkait dengan pelaksanaan hari raya besok ya? Potong rambut Pak Manto. Nah ini pahalanya banyak ini hari Jumat ini. Potong rambut segala macam ya Pak Manto ya. Potong rambut. Baju yang terbaru ya, bukan baju bekas buat sholat kemarin terus buat Jumat. Bukan, baju yang terbaik. Baju yang terbaik. Bukan baru Pak Manto ya. Baru. Baju terbaik. Yang menurut kita lah. Iya, ya kan? Terbaik ya sih baru. Belum tentu. Di baju yang terbaru. Enggak, belum tentu. Ya terbaik Itu pokoknya. baru belum tentu nih. Bukunya modelnya ono tulisannya ini. Yang terbaik. Yang terbaik. Baik, ternyata Andika sudah sholat duluan. Udah beberapa, Pak Parti tadi sudah izin. Ya kan, sholat duluan sudah. Nanti pulang nanti Andi. Pulang tadi, ya kan Pak Manto? Iya, ngomong pulang. Mau sholat, Pak Parti. Iya, Mas. Nah, ya, terus Oh, Pak Parti pulang. nih, Pak Parti. Pak Parti pulang. Izin sholat. Enggak, Masnya Andika nanti pulang Nah, itu udah tahu kalau Andikanya. Kemarin, Oh, gak mungkin dia ngurusin gitu. ngurus ini dulu ya. Ngurus sini. Baru Kalau secepatnya setelah sholat, suka. setelah sholat malamnya secepatnya. Kalau enggak pagi. Iya. Khotib sholat Jumatnya ini. Khotib sholat Jumat. Nanti Pak Manto. Baik, alhamdulillah itu saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Ini sudah pengalaman bagi kita yang beberapa kali. Ini terkait dengan perbedaan Idul Fitri. Ya, dulu mungkin sikap kita berbeda dengan saat ini. Saat ini lebih
ya enjoy, tidak ada masalah, ya kan? Karena ya alhamdulillah kita sudah dimudahkan untuk menyerap ilmu, belajar, paham. Oh ya udah memang diperbolehkan seperti itu. Memang ada kemungkinan memang seperti itu. Kita kemudian tahu dirinya adalah oh ya saya keterbatasan ilmunya. Mau ikut siapa? Boleh ikut ini, tapi konsekuen seperti yang tadi disampaikan. Konsekuen. Ya, kalau ikut ini ya ikut ini. Kalau ikut ini ya ikut ini, ya kan? Seperti itu. Apakah dia Hah? harus Nah, tadi itu tadi malam sempat diskusi sama istri saya. kan dulu sini tuh matahari. Nah, itu dulu sini ya. Iya, Berarti selisih 4 jam. selisih 4 jam, betul kan? 4 jam. Kalau di Surabaya selisih 4 jam. Masalahnya, hari pertama dulu, ketika bumi diciptakan, itu dulu sana atau dulu sini? Lah iya. Lah iya, makanya itu. Ya kita menganggap di sini kan. Bumi dihamparkan. Lah kan kita nganggapnya kan terbitnya duluan sini daripada sana. Iya kalau kita anggapnya di sini. Kalau ternyata sana duluan. Hitungannya sana. Hitungannya sana. Jadi hitungannya sana duluan. Jadi sana itu ya seperti itulah telur dan ayam tuh duluan mana. Kita kan enggak tahu kan. Telur mulai kene sing metu dhisik, oh iki berarti metu. Padahal kono mau wis metu. Jadi kita enggak tahu awal dulunya. Makanya itu enggak apa-apa, ya kan? Seperti itu. Mana yang diyakini. Ya kan? Mana yang diyakini kebenarannya. Tapi kita kan lebih mudah sekarang menerimanya kan? Menerimanya jauh lebih mudah. Oh silakan enggak masalah. Dulu mungkin ada orang takbir bingung kita. Waduh, kok sudah takbir ya? Ya udah kalau gitu enggak puasa tapi sholatnya besok malah enggak karu-karuan nantinya. Iya, saya pernah. Oh, pernah. Terus? Ya, sholatnya sampai bingung. Sholat 2 kali sama. Wah, bingung. Sana ilmu nih kan bingung mana. Lah, itu kan. Nah, itu ya. Ya, pernah aku tuh pernah. Ya itulah, kita kan kadang introspeksi deh. Waduh, ya ternyata hancur-hancuran kita ini ya kan. Semua masalah sepele aja enggak bisa, ya kan. Ya. Ya, siapa Pak? Baik. Kurang lebihnya sama maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.